tidak boleh menyebut atau mengakui seperti sial, oh hari ini sial, oh lagi sial. Nah, orang yang percaya Tuhan Yesus tidak boleh mengucapkan dan mengakui keadaan atau hal tersebut, walaupun mungkin dia mengalami keadaan atau hal yang kurang bagus. Kenapa? Karena orang yang percaya Tuhan Yesus, dia harus punya iman, dia harus punya pengharapan, dan dia percaya bahwa dia punya kuasa dan otoritas. Dia bisa mengalahkan kutuk menjadi berkat, sakit penyakit menjadi kesembuhan, dan lain-lain. Jadi sial itu berbicara kutuk, ya. Nah, jadi orang yang percaya Tuhan, dia tidak boleh mengucapkan kata-kata tersebut. Sebaliknya, walaupun keadaannya seperti itu, situasinya seperti itu, dia harus berkata, contoh, berkata dengan iman, saya lebih daripada seorang pemenang, saya orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala saya tidak akan kekurangan. Nah, dan lain-lainnya. Jadi dia mengucapkan kata-kata yang positif, mengucapkan kata-kata iman yang dia ambil dari ayat-ayat firman Tuhan, kemudian dia ucapkan dengan iman. Maka walaupun keadaan dia sedang tidak baik, mungkin banyak yang kurang bagus atau boleh disebut seperti kurang beruntung, tetapi dengan iman dia mengucapkan, dia memperkatakan, maka keadaan itu dapat berubah dan berkat itu bisa datang, atau boleh disebut rezeki itu bisa datang, keberuntungan itu bisa datang. Nah, jadi firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati juga berbicara kutuk dan berkat, keberuntungan dan kesialan, berkat dan kutuk. Hidup dan mati itu ada pada lidah seseorang. Nah, jadi artinya mungkin seseorang sudah terlanjur ngomong, umpama dia ngomong sial dan lain-lainnya. Nah, dia harus cepat sadar dan bertobat. Nah, dia cabut perkataannya. Contoh, tadinya dia sudah bilang sial dan lain-lainnya. Nah, dia cabut perkataannya. Saya bukan orang yang sial, saya orang yang beruntung. Setiap kesialan saya cabut, saya patahkan, saya hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saya orang yang beruntung, saya orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau dia ada salah ngomong, dia harus sadar, dan dia juga harus minta ampun sama Tuhan, dan dia harus secepatnya mencabut kata-kata tersebut. Kenapa? Supaya apa yang dia ucapkan itu jangan terjadi buat dirinya, supaya kutuk itu jangan terjadi buat dirinya. Jadi dia harus cepat-cepat sadar dan mencabut, menolak, mematahkan atau menghancurkan setiap kata-kata yang tidak baik. Selain itu, setan juga bisa bekerja melalui perkataannya. Apa yang dia ucapkan, dengan perkataannya tersebut, setan bisa mengambil menjadi suatu bahan, menjadi suatu dasar, menjadi sesuatu kekuatan untuk menyerang orang tersebut, untuk menghancurkan, bahkan untuk membinasakan orang tersebut. Nah, jadi dia harus cepat sadar, cepat mencabut perkataan tersebut dan ubah dengan perkataan yang baik, yang menjadi berkat, yang membangun.